keluhannya itu motor nggak bisa starter. Cuman kebetulan kan kalau lu ngecek begini di starter tuh nggak mau, dipencet remnya juga nggak nyala. Cara ngeceknya itu lu bisa pakai kabel, bisa pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rizky Hijau. Jadi di video gua kali ini gua kedatangan motor Beat tetangga gua. Dibilang sih motor capek, motor sekali ini motornya. Jadi ini keluhannya itu motor nggak bisa starter. Motornya nggak bisa starter. Banyak orang analisa pasti aki. Tapi kalau gue bilang jangan main beli aki dulu, sayang soalnya duitnya. Kan lumayan aki itu sekitaran harganya 150 sampai 200 ribu. Ini sebaiknya sih kalau sebisa mungkin lu cek dulu satu-satu. Kalau misalnya penyebabnya dari aki bisa, tapi kita cek dulu. Ini botnya sudah dicopotin. Tinggal ntar gue buka covernya. Pokoknya ikutin terus video gue. Jadi sebagian bautnya udah gue copotin tuh. Dia bautnya udah dicopotin, udah tinggal buka soketnya. Maka dia bautnya di sini baut 10, lo pakai T8 bisa yang di sini nih. Terus di sini pakai obeng bisa. Ini dia 3 biji di sini sama di sini. Jadi 6, sama di sini 6. Di palanya juga ada 4. Bagian sini sama sini. Ini udah dicopotin semua. Jadi analisa gue sih ini penyakitnya itu sweet rem biasanya. Cuman kebetulan kan kalau lu ngecek begini di starter tuh nggak mau, dipencet remnya juga nggak nyala. Sebisa mungkin kalau kata gue sih dia sweet rem. Kalau misalkan aki bisa diginiin nggak nyala. Biasanya kalau aki itu ngedrop, kalau aki ngedrop dia dipencet kayak gini itu ada suara sek, ada suara ngedrop, suara starter tapi dia lemes sekali, pokoknya kayak belum ngopi. Nah kalau ini beda, ini di kontak udah, tapi kalau di klakson ini normal. Kalau misalkan aki ngedrop itu di klakson itu suaranya pelan, bahkan nggak ada. Kalau misalkan di sen itu dia kedipnya nyala ya, dicopot soketnya ya. Coba Dut, colokin dulu Dut, biar dia tahu Dut. Nih, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat lu semua yang baru mau belajar tentang motor. Nih, jadi kalau di kedipnya itu normal tuh, dia normal kedipnya ya. Jadi kalau misalkan akinya ngedrop itu starter nggak kuat, analisanya aki, kedipan sennya itu nggak normal, cepat bahkan nggak nyala, sama klaksonnya nggak normal kayak gini, itu bisa akinya. Cuman kalau kayak gini analisa bisa sweet, buka palanya Dut, nggak tahu Dut, bisa sweet remnya. Dia kan kalau beat kayak gini nih, mau matic, hampir semua matic, jadi kalau nggak dipencet remnya itu dia nggak nyala. Bisa sweet remnya, kalau nggak bisa kabelnya nih, kabelnya ada yang putus ya, mudah-mudahan aja sweet remnya doang. Jadi jangan lu main beli aki aja. Pokoknya kalau akinya ngedrop itu starter nggak bisa, dia klaksonnya nggak ada kayak gini nih, nggak normal kayak gini kan, kencang suaranya. Sama sennya juga, ini sennya normal ngedipnya. Nih cara ngeceknya itu gampang sekali pokoknya. Jadi tinggal lu buka sweetnya ini begini nih, itu udah buka gini. Jadi ini kan sweetnya sweet dari rem, sweet rem, kabelnya, maksudnya buka kabelnya. Buka kabelnya ini, gua buka kabelnya nih, jangan lupa udah buka. Ini kabel sweet rem. Nah cara ngeceknya itu lu bisa pakai kabel, bisa pakai ini. Jadi kalau gua biasanya pakai tang spi. Jadi tang spi itu yang di sini lu satuin gini nih. Nih kan udah satu begini, di grounding. No, coba di starter nyala. Sekali lagi tuh. Ini udah disambung kayak gini, di starter nyala. Jadi penyakit itu cuman sweet rem. Cuman kebanyakan orang itu nyangkanya pokoknya bisa dari analisa itu sweet remnya itu putus. Udah rusak, udah nggak bisa dipakai, udah umurnya pokoknya. Itu dari sweet rem.
Kalau misalnya di switch rem itu biasanya dipencet itu nggak nyala. Bahkan kalau misalkan lampunya udah putus juga dipencet starter, ditekan gini dia mau nyala. Nomor ini nggak mau nyala sekali, itu penyakit switch rem. Switch rem sebelah kiri mati, kalau sebelah kanan juga mati, nggak bisa di starter. Ini gue bakal ganti switch remnya, cuman kebetulan orangnya minim budget. Bukan minim budget sih sebenarnya, itu banyak, cuman banyak keperluan lain. Soalnya ini motor buat tempur, jadi sekedar nyala aja kayaknya. Yang punya motor lumayan banyak. Ini CRF punya orangnya. Mudah-mudahan ilmu gue bermanfaat buat lu semua yang baru-baru mau belajar. Sebisa mungkin jangan main analisa, bisa jadi switch rem bisa, kabel bodi ada yang putus karena kena tikus apa gimana, kalau udah getas, udah tua motornya. Tapi kalau dealer biasanya sih lumayan lah kabelnya, itu bagus. Jangan main beli aki dulu. Jadi lu caranya kayak tadi, kalau klaksonnya masih normal, suaranya masih kenceng, starter setnya ngedipnya masih normal, jangan main lu ganti aki-aki dulu, soalnya aki lumayan harganya. Kalau harganya cuma 10.000 sih nggak masalah, jadi lu nggak perlu rugi. Jadi kalau misalkan lu udah beli aki atau bukan aki, rugi. Nah gitu aja. Ini gue mau pasangin dulu bodi-bodinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu semua yang masih mau belajar tentang motor, mau bongkar motor sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, motor udah kelar nih, bodi udah kepasang semua. Jadi sebisa mungkin lo analisa, jangan main analisa. Kalau tiba-tiba kebanyakan orang sih yang gue tahu main ganti-ganti aki, tato yang nggak nyala karena switch remnya doang. Nanti kalau udah lu beli aki, tato switch remnya doang, cuman modal 35.000 itu bisa nyala. Jadi kalau aki itu gue ingetin lagi, analisa lagi, itu dia di starter itu di kontak sini yang mati, di starter itu nggak normal kayak gini suaranya. Nah sini juga dia kedipnya nggak normal kayak gini, dia kalau misalnya mati itu nggak ngedip, nyala doang kalau aki ngedrop. Terus tuh kalau ini normal. Nah cara bongkar kapot ini sama ini, di sini ada bautnya 4. Jadi baut 4 itu di sini sama di sini nih, dia kanan kiri jadi 4. Terus yang ini 1 2 3 4, jadi 8 ya kanan kiri. Nah gitu aja video gua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap pokoknya, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu video-video selanjutnya.